Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, dan Bapak Ibu semua dimanapun panjenengan berada. Saat ini masih di dalam suasana sukacita Minggu Paskah yang ke-7, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan bersama dengan keluarga di dalam PPA Keluarga sore hari ini. Sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk setiap kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur hingga detik ini Tuhan tetap mengasihi dan akan selamanya mengasihi dan memberkati kami. Sore hari ini berkat dan kasih Tuhan berupa sapaan firman Tuhan yang akan kami terima. Bolehlah menjadi dasar di dalam kehidupan kami untuk kami bersama-sama menjalani dan mensyukuri kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan sore hari ini terambil di dalam kitab Amsal pasal 14, ayatnya yang ke-29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Saya ulangi lagi. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, akhir-akhir ini kita melihat berita di televisi tentang Palestina dan juga Israel yang saat ini sedang bertikai. Mereka terus melakukan peperangan karena merebut wilayah yang menurut mereka inilah wilayah mereka yang harus direbut atau diambil kembali. Dan akhirnya peperangan antara Palestina dan juga Israel menimbulkan banyak gejolak dan bahkan respon kemarahan bagi negara-negara yang juga memiliki kepentingan untuk melihat kedamaian yang ada di dunia ini. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, pertikaian, peperangan itu muncul karena manusia tidak sabar. Itu muncul karena manusia tidak bisa menahan ego. Itu bisa terjadi karena manusia ingin meluapkan segala emosi yang ada di dalam hidupnya. Di dalam Amsal pasal 14 ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Ketika seseorang marah kepada kita, kita mudah sekali membalasnya dengan kemarahan juga. Namun sebelum itu terjadi, kita harus memikirkan ulang kerugian atau akibat yang akan ditimbulkan oleh kemarahan yang mungkin saat itu kita lakukan. Banyak harga yang harus dibayar. Banyak hal yang akan kita lihat ketika kemarahan itu dibalas dengan kemarahan, dan kemarahan itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka kita harus mempertimbangkan kerugian-kerugian yang akan ditimbulkan dari kemarahan yang terjadi. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, Alkitab sangat spesifik berbicara tentang amarah yang tidak terkendali. Misalnya di dalam Amsal pasal 29 ayat 22 mengatakan demikian. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Di dalam Amsal 15 ayat 18 juga mengatakan demikian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Dan juga di ayat yang sore hari ini kita terima, Amsal 14 ayat 29 mengatakan yang demikian. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan.
Oleh sebab itu, melalui bacaan sore hari ini mengingatkan di dalam kehidupan kita. Apabila kita membiarkan amarah itu menguasai diri kita, maka akan ada akibat atau dampak dari kemarahan yang ditimbulkan dari dalam diri kita. Mungkin kita akan merasa, aduh aku berdosa. Mungkin akan menimbulkan pertengkaran, pertikaian, atau pertikaian yang lain. Dan juga akan ada kesalahan-kesalahan yang muncul dari amarah-amarah yang kita lakukan. Ketika kita marah, itu artinya kita akan siap kehilangan. Kita akan siap untuk kehilangan. Mungkin kita akan kehilangan rasa bahagia. Kita akan kehilangan rasa hormat. Kita akan kehilangan kesehatan. Bisa loh karena sering marah, akhirnya orang itu tidak sehat. Sering marah, tensi naik, wah, akan fatal akibatnya. Marah, akhirnya capek sendiri, badan drop, bisa sakit. Bisa karena marah, itu akan menimbulkan atau berefek pada kesehatan. Dan bahkan kalau amarah itu timbul di dalam hidup kita tanpa terkendali atau tanpa bisa dikontrol, mungkin kita akan kehilangan usaha, kita akan kehilangan pekerjaan, dan juga mungkin bisa kita akan kehilangan relasi, pertemanan, keluarga, sahabat, atau bahkan orang-orang yang saat ini kita kasih dan mengasihi kita. Oleh sebab itu, orang yang sabar besar pengertiannya. Amsal mengingatkan, sebelum kita marah kita berpikir dulu. Bagaimana caranya kadung nesu, wis kadung butek, wis kadung stres, kadung jengkel, gimana caranya? Nah, oleh sebab itu, ketika kita bisa menghandle atau menguasai kemarahan, maka kita bisa melihat mana yang baik, mana yang kurang baik, yang harus dilakukan. Memang marah secara psikologi itu baik. Itu tandanya kita mengeluarkan toksik, mengeluarkan racun yang ada di dalam diri kita secara psikologis dengan cara kita meluapkan kemarahan. Tetapi ketika kita sudah mengeluarkan semuanya itu, ternyata juga ada efek secara sosial, kebersamaan yang akan terjadi. Oleh sebab itu, orang yang sabar besar pengertiannya. Manusia diingatkan untuk bersabar. Sabar. Menghela nafas, narik nafas dulu, pelan-pelan sabar, ojo gerusa-gerusu, jangan tergesa-gesa. Kita melihat, berpikir ulang dulu sebelum amarah itu kita lakukan atau timbul di dalam diri kita. Oleh sebab itu, sabar adalah kunci. Bagaimana kuncinya untuk memperoleh kesabaran? Terkadang orang harus cuek, terkadang orang harus luweh, ndablek, untuk menanggapi kemarahan-kemarahan yang saat ini ditimbulkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena orang sabar itu pasti sudah bisa memprediksi hal-hal yang akan ditimbulkan dari kemarahan. Makanya mungkin orang-orang yang memiliki rasa sabar yang luar biasa, itu pasti, wah lelah luweh, mau dinesoni, mau dimarahin, mau dikapakan, tidak apa-apa. Karena kemarahan kalau itu ditimbulkan oleh orang lain, kalau itu kita tanggapi, maka kita pun akan terhasut oleh kemarahan itu. Oleh sebab itu kita harus melihat bahwa marah ini sebenarnya juga baik, tetapi harus dihandle, dikontrol, agar tidak merembet kemana-mana dan akhirnya akan ada rasa kehilangan tadi. Oleh sebab itu, orang sering menggunakan amarahnya itu terkadang untuk memotivasi orang, untuk mencari dukungan, untuk mencari komunitas. Itu memang baik, tetapi itu tidak akan lama. Dan oleh sebab itu, dalam kehidupan kita, banyak anak-anak yang mungkin tersisihkan. Kita sebagai orang tua sudah bekerja capek, istirahat kurang, tidur kurang, anak rewel, akhirnya kita marah. Anak mungkin belum tahu apa-apa, belum bisa mengerti apa yang diinginkan orang tua. Tetapi karena situasi yang dialami oleh orang tua,
maka apa yang ada di dekatnya, di dalam keluarga terkadang itu mendapatkan imbas dari kemarahan kita. Oleh sebab itu, banyak anak-anak yang tersisihkan dari orang tua karena amarah orang tua yang tidak terkendali. Dibentak-bentak, dijewer, kadang kita main tangan, main pukul begitu saja. Tapi jangan lakukan itu, mungkin akan melihat hasil yang pendek, wadah rampung puas. Tetapi jangka panjang, itu pasti akan ditunjukkan oleh anak-anak yang menerima amarah dari kita. Bisa trauma, bisa tidak peduli dengan lingkungan, dan mungkin bisa membenci orang tua atau orang-orang yang ada di dekat mereka. Oleh sebab itu, jika kita telah paham akan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh amarah, maka Amsal pasal 14 itu mengingatkan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Karena dengan amarah, kebodohan-kebodohan yang ada di dalam diri kita itu akan muncul semuanya. Segala sesuatu yang harusnya tidak dilakukan ternyata akan dilakukan. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara terkasih di dalam Kristus, situasi saat ini menuntut untuk kita cepat merespon. Dan bahkan manusia cenderung dan bahkan sering termakan berita hoax yang tersulut emosi atau amarahnya tanpa tahu asal-usul atau sebab akibatnya. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, terlebih di situasi yang saat ini terjadi, pandemi COVID saat ini terus meningkat jumlah kasusnya. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang bangkrut usahanya, banyak orang kehilangan anggota keluarga. Semua serba suram. Terlihat masa depan itu serba suram. Dan bahkan pengharapan kita itu hilang, dan bahkan segala sesuatu yang akan kita kerjakan itu mustahil akan berhasil. Orang lebih cepat tersulut emosi, amarahnya, karena situasi yang saat ini terjadi. Oleh sebab itu, Amsal mengingatkan, dengan bersabar, kita bisa memfokuskan diri dengan firman Tuhan. Dengan bersabar kita bisa melihat situasi yang ada di sekitar. Dengan bersabar kita bisa memilah dan memilih, juga melihat peluang-peluang yang akan kita lakukan. Dan Amsal menolong kita sore hari ini. Ayo kita menghandle ego amarah kita. Terlebih dengan anak-anak, pasangan, anggota keluarga, dengan orang-orang yang ada di dekat kita. Karena efek yang ditimbulkan oleh kemarahan itu luar biasa dampaknya. Sebab itu marah boleh, tetapi firman Tuhan juga mengatakan, jika engkau marah, jangan sampai matahari itu terbenam. Itu artinya cepat untuk kita bisa berdamai dengan diri kita, mencari kesenangan diri dengan cara yang positif, menyenangkan diri sendiri terlebih dahulu, memberikan sesuatu yang positif kepada diri sendiri terlebih dahulu, agar kita bisa fresh kembali, kita bisa melihat situasi yang akan kita lakukan ke depan, dan pastinya tetap melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan, meminta pertolongan dari Roh Kudus, agar diri kita bisa dikendalikan oleh kuasa Tuhan, agar kita tidak mudah tersulut oleh emosi, amarah, berita-berita hoax, dan bahkan situasi yang saat ini terjadi. Orang yang sabar besar pengertiannya. Pengertian untuk melihat segala sesuatu yang akan terjadi dan juga segala sesuatu yang akan ditimbulkan dari kemarahan. Dan siapa cepat marah akan membesarkan kebodohan. Itu artinya kita akan rugi dan malu sendiri, akan kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Oleh sebab itu, mari kita diberikan kesempatan untuk berbenah. Kita diberikan kesempatan untuk menata hati, pikiran kita, agar kita bisa melihat situasi, agar kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik untuk diri kita, keluarga, dan juga di dalam pelayanan di gereja kita. Selamat
bersama dengan keluarga untuk membagikan sukacita. Selamat menghayati Minggu Pentakosta yang akan kita rayakan bersama besok Minggu. Tuhan Yesus akan menolong dan menuntun kita. Amin.